Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan yang akan menolong langkah hidup kita untuk hidup dalam kehidupan keluarga yang bijaksana, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih penjagaanmu sepanjang kawal malam dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi ini kami bawa pujian kami, syukur dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon pimpinan Tuhan Allah yang hidup untuk kami, urapan-Mu untuk hamba-Mu, dan setiap kami yang akan belajar firman-Mu ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami, sebab ini firman-Mu, dan hanya dengan kekuatan-Mu kami dapat memahaminya. Bimbing kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menikmati keindahan dalam kehidupan keluarga, keindahan dalam berumah tangga, dan juga keindahan dalam pengasuhan. Bukankah seringkali kita menjadi lelah, bukan hanya karena pekerjaan kita yang banyak atau tanggung jawab kita dalam melakukan kehidupan berkeluarga. Seorang ibu bukan hanya lelah karena tugas pekerjaan rumah, bukan PR ya, karena PR identik dengan tugas anak sekolah yang dikerjakan di rumah, tapi tugas rumah tangga yang harus kita lakukan sebagai istri, sebagai ibu. Seringkali kita menjadi lelah bukan karena secara fisik saja, tapi juga mentalnya jadi lemah, jiwanya jadi tidak sehat. Demikian juga anak-anak bukan hanya lelah karena beban belajar karena cara belajar yang sangat membebani mereka, dengan tuntutan yang macam-macam. Tuntutan dari sekolah, belum lagi kalau ada tuntutan orang tua, ada cita-cita orang tua yang harus dikerjakan oleh anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana menikmati keluarga yang indah. Di dalam kelelahan, di dalam kepenatan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara pikiran. Dan juga secara mental, secara hati kita. Mari kita belajar apa kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Amsal pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang membuat keluarga itu menjadi indah, menjadi berharga, menjadi spesial adalah saat setiap orang berkata sesuai tepat pada waktunya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Perkataan yang diucapkan tepat pada momennya. Pada orangnya yang pas, pada tempatnya yang pas, pada situasinya yang pas. Kalau perkataannya itu tepat, maka itu digambarkan seperti sebuah apel emas di pinggan perak. Pinggan perak ini bahasa dahulu kala dalam bahasa Indonesia. Ini menunjuk kepada sebuah apel emas di piring perak. Ya, piring perak itu kalau Bapak Ibu ingat dalam budaya atau kehidupan dahulu gitu, itu adalah sebuah piring yang spesial. Piring yang istimewa yang biasanya digunakan untuk menghidangkan makanan-makanan saat ada tamu. Ini piring yang spesial
Zaman dulu ada juga piring dari seperti periuk ya, yang dari tanah liat. Tapi piring perak ini menunjukkan sesuatu yang berharga. Apelnya emas diletakkan di piring perak. Ini kalau dalam konteks budaya Indonesia. Dalam bahasa Alkitab kita digambarkan demikian, seperti ukiran buah apel emas yang dibingkai dengan bingkainya itu silver, bingkainya itu perak. Apelnya emas adalah gambaran yang sangat bagus, yang sangat mulia, yang sangat baik, yang sangat berharga. Buah apel emas itu gambaran sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Dan dibingkainya, dibungkus gitu, dibingkai dalam bingkai perak. Bingkainya tidak sama ya, berbicara tentang nilai itu perak memang di bawah emas nilainya, tetapi apel itu akan menjadi begitu indah jika apel emas itu, ukiran apel emas itu dibingkai dalam bingkai perak. Menunjukkan sesuatu yang indah. Apel ini berbicara tentang, digambarkan ya sebagai sebuah gambaran perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mahal gitu, perkataan-perkataan yang berarti, perkataan-perkataan yang nilainya, atau perkataan-perkataan yang sangat besar maknanya sebenarnya. Dan itu menjadi sangat indah, menjadi sangat bagus kalau dibingkai, kalau dibungkus dengan bingkai perak. Atau kalau diletakkan, apel emas itu menjadi sangat indah, sangat berharga saat dipajang di meja pajangan atau di lemari pajangan, itu diletakkan di piring yang dari perak. Bapak Ibu Saudara, tidak elok dan menjadi sangat tidak bernilai jika apel emas itu dibingkai dengan bingkai kayu. Sangat tidak elok, karena apelnya dari emas akan menjadi indah jika dibingkai dengan bingkai perak. Atau sebuah pajangan atau sebuah harta apel emas akan menjadi indah, menjadi baik kalau di piring perak. Tapi jika ditaruh di piring plastik, apalagi dibungkus kresek ya, saya ingat bahasa kalau di Palembang atau di Sumatera itu menggunakan asoy, menggunakan kresek. Itu jadi nggak berarti, menjadi tidak berarti, menjadi tidak bernilai. Apalah artinya apelnya emas tapi ditaruh di piring plastik, ditaruh di dalam kresek, kreseknya hitam lagi gitu ya. Apa maksudnya? Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang nasihat-nasihat bijak, nasihat-nasihat yang berkualitas, jika itu diucapkan tepat pada waktunya, itu adalah perkataan menjadi sangat berharga, sangat bernilai. Tapi jika maksud perkataan yang isinya baik, maksudnya baik, tapi dibungkusnya dikresek, dibungkus dalam ucapan kemarahan, dibungkus dalam ucapan sembarangan, asal ngomong saja ya, asal saut ya, kresek yang ada ya udah dimasukin aja gitu ya. Sama seperti ini nasihat, kata-kata baik, kata-kata bijak, kata-kata nasihat, kata-kata peringatan sangat penting, sangat bagus, seperti apel emas memang. Tapi jika dibungkus atau jika ditaruh di piring plastik, gak ada nilainya. Jika dibungkus dengan kemarahan, jika disampaikan dengan nada yang tidak tepat, jika disampaikan dengan emosi yang meluap-luap tidak tepat, maka itu sama seperti apel emas dibungkus kresek. Jika dikasih seperti dikasih batu aja gitu ya, gak kelihatan apel emasnya. Kok berat kayak ngasih bungkusan batu aja ya, keras. Gak enak, gak terlihat indah. Tapi jika diberikan di piring perak, terlihat sangat indah, sangat bagus, sangat menyenangkan. Perkataan yang disampaikan tepat pada waktunya, sama seperti apel emas yang diberikan dengan piring perak yang sangat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah hari-hari ini apel emas dalam hati kita
kasih kita sampaikan dalam pinggan perak, dalam bingkai perak, dalam bungkusan perak, dalam bungkus yang mahal, dalam bungkus yang elegan. Bungkusnya memang tidak semahal isinya, betul, tapi akan menjadi lebih tepat, lebih indah, lebih menarik, lebih menyenangkan jika ditaruh di pinggan perak. Tapi jika apel emas itu tiap-tiap hari kita keluarkan dengan kresek-kresek hitam, dengan piring-piring plastik, gak ada artinya itu. Kata-kata kasih yang disampaikan dalam bentuk nasihat, peringatan, dalam ucapan perkataan, jika itu disampaikan dengan pas nadanya, pas waktunya, momennya pas cara penyampaiannya, itu sama seperti sedang memberikan hadiah apel emas di piring perak atau ukiran apel emas yang dibingkai dengan perak. Dengan bungkus apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berikan untuk anggota keluarga? Dengan apakah apel emas itu ibu-ibu sampaikan kepada suami? Pakai bungkus kresek atau pakai pinggan perak? Saat menyampaikan kelelahanmu, keletihanmu, ketidakcocokanmu, keperbedaan pendapatmu, sudahkah disampaikan dengan pinggan perak? Dengan ucapan yang tepat, dengan nada yang pas, di momennya yang juga pas. Kalau suami baru pulang kerja, suami capek, bagaimana menyampaikan perkataan itu dengan bijaksana? Itu loh tadi, anakmu itu bikin perkara di sekolah, anakmu juga di rumah ini bikin persoalan, pusing kepalaku. Apel emas tapi dibungkus pakai kresek, menyakitkan. Seperti baru pulang kerja langsung dilempar pakai batu, iya kan? Kenapa jadi sering berantem? Demikian. Bapak-bapak berikan apel emasnya dibungkus apa kepada istrinya? Disampaikan bagaimana kepada istrinya perkataan Bapak Ibu yang sebenarnya bapak-bapak mengasihi istrinya, tapi bagaimana cara mengucapkannya? Demikian juga anak-anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak-anak. Mari kita belajar menyampaikan pujian saat anak kita berhasil. Mama sudah melihat kamu berjuang mengerjakannya. Kalau masih belum berhasil, besok dicoba lagi. Mama temani. Mama sudah lihat usahamu. Tapi kalau nilainya belum sesuai yang kamu inginkan, kamu bisa berjuang lagi. Ditambahi lagi perjuangannya ya. Bapak-bapak, saat engkau pulang kerja, engkau lihat istrimu masih berdaster dengan wajah yang mungkin belum siap mandi, bisa katakan, terima kasih ya. Sampai sore begini, sampai malam begini, engkau belum sempat ngurus dirimu karena sudah mengurus rumah dengan baik. Terima kasih ya Ma, sudah berjuang untuk rumah ini. Terima kasih ya. Bukan malah diomelin istri yang masih berdaster. Apa aja kerjaanmu? Dari tadi kok kamu gak bisa bereskan dirimu sendiri? Ibu-ibu, saat suaminya pulang kerja, jangan tanya mana amplopnya, dapat uang lembur berapa. Tapi bisakah kita berkata, Pak, terima kasih ya. Engkau sudah bekerja sampai lelah, sampai sore seperti ini, sampai malam seperti ini. Terima kasih untuk jerih lelahmu, untuk keluarga kita. Terima kasih banyak, aku bangga jadi istrimu. Sampaikan kata pujian dengan cara yang tepat. Sampaikan kalimat motivasi, kalimat semangat dengan cara yang tepat. Bukan dengan membanding-bandingkan, bukan dengan cara meremehkan, tapi dengan penuh cinta dan dibungkus dengan cinta, dengan kasih, dibungkus dengan tepat. Bapak Ibu, berikan dan selamat menyajikan apel emas di pinggan perak untuk keluarga kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur
untuk semua kebaikan Tuhan dalam firman yang menuntun kami untuk hidup bijaksana dan berkenan kepada Allah. Berkati semua aktivitas kami, berkati pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Mampukan kami menyuguhkan apel emas di piring perak, di bingkai emas, di bingkai perak seperti yang Tuhan ajarkan. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.